Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bi sanadinal muttasili ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa jaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Faslun wal fardu mimma dzakarnahu arba'ata asyar. Halaman 82, fasal yang di tengah ini. Faslun ayyi hada faslun, ini sebuah fasal. Wal fardu, dan yang wajib, mimma dzakarnahu, dari apa yang telah kami sebutkan, dari apa yang telah kami tuturkan dalam uraian sebelumnya, dalam fasal-fasal sebelumnya, adalah arba'ata asyara, 14 hal. Orang dalam menjalankan sholat ada 14 macam yang wajib dan fardu untuk dilakukan, yaitu an-niyatu, yang pertama niat. Biasanya dilafadzkan dengan usolli fardhul maghribi, usolli fardhul isya'i, usolli fardhul subhi, usolli fardhul dhuhri, usolli fardhul asri, dan seterusnya. Atau usolli sunnatan li'idil fitri, usolli sunnatan li'idil adha, usolli sunnatat duha, usolli sunnatal witri, usolli sunnatan rok'ataini minal witri. Lalu usolli sunatal witri rok'atan wahidatan, usolli sunatat tahajjudi, usolli sunatal istikharati, dan lain-lain. Itu namanya niat. Tidak usolli boleh, gak apa-apa, karena niat itu dalam hati. Karena niat dalam hati, maka pakai usolli atau tidak ya sah, tetap sah.
Jadi ini mahasiswa yang ikut ngaji dianjurkan bawa kitab. Gitu. Jadi kitabnya kitab Al-Muhadzab. Untuk bisa beli kitab itu menahan tidak makan bakso 5 kali. Supaya kebeli kitab itu kan ya. Iya, ini kitabnya 2 jilid, agak mahal. Ya, ibu-ibu aja ada yang pakai itu. Ya, jadi ada yang membawa kitab ini. Wa takbiratul ihrami, dan yang kedua takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram itu sebagai pembuka sholat. Dan memang ada takbiratul ihram, harus ada. Kalau misalnya orang menemui imam sudah menjelang ruku, sudah ruku, lalu dia langsung ikut ruku tanpa Allahu Akbar, ya nggak sah sholatnya, karena belum mulai berarti kan. Jadi takbir dulu, lalu ruku, nyusul imam. Dan menjadi makmum jangan ngepot. Ada orang yang ngepot supaya nggak ketinggalan, dia mengerjakan 2 rakaat pertama sendiri lalu berikutnya nebeng dia gitu. Nggak begitu caranya. Jadi ngikut saja, ada berapa rakaat yang kurang ya dibayar setelah salam gitu. Jadi ada orang yang cara mengejar imam dengan cara ngepot gitu. Ya ngepot sambil mepet gitu, udah mepet dari kiri lagi kan. Nah, jadi itu nggak sesuai aturannya. Wal qiyamu, dan berdiri, tentu bagi yang mampu. Kalau yang sudah berhalangan udzur ya lain hal. Jadi itu urutannya begitu. Wa qiraatul Fatihati, lalu membaca Fatihah. Itu nanti dihitung sendiri jumlahnya 14. Waruku'u, dan ruku. Jadi membaca Fatihah itu rukun atau fardu ya dalam sholat. Makanya langsung ruku, tidak disebutkan membaca surat, karena membaca surat bukan termasuk rukun dalam sholat. Waruku'u hatta tatma'inna fihi, ruku sehingga tumakninah di dalam rukunya itu. Jadi rukuk tidak boleh cepat-cepat, harus ada tumakninahnya. Warraf'u minar ruku'i hatta ta'tadila, dan bangun dari rukuk hingga dia iktidal, lurus berdiri. Itu urutan-urutannya mulai dari niat, takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, rukuk, lalu iktidal gitu ya. Rukuk dengan tumakninah, lalu iktidal dari rukuk tadi. Wasujudu hatta tatma'inna fihi, dan sujud sampai betul-betul ada tumakninah di dalam sujud. Ini diumumkan bagi yang berkenan bergabung nanti ke rumah ngaji. Mumpung saya ada di rumah karena besok malam terbang ke Makassar sampai hari Kamis. Kemarin terbang ke Kudus dalam agenda setelah Makassar ke Tulungagung. Jadi ini di sela-sela waktu itu tetap ada ngaji. Nanti Pak Surono kalau sempat hadir, Pak RT kalau mau hadir. Jadi ini kalau mau ngaji sampai capek juga. Saya juga capek, tapi sudah berniat mau ngaji. Ini ada santri baru ini, kita uji imannya nanti. Ya, apakah dia kuat atau tidak? Kuatnya itu apa? Jamaah subuh. Nah, jadi santri saya wajib jamaah subuh. Kalau sekali nggak jamaah subuh masih dicatat 2 kali, dicatat 2 kali. Lalu nanti sampai berulang kali ya sudah. Mendingan pulang aja di rumah tidur melulu gitu. Nah, jadi memang begitu syaratnya. Nah, nanti habis isya kita ngaji. Sampai capek juga nanti kalau udah ngantuk-ngantuk udah tidur gitu. Memang begitu. Padahal sih kalau ngaji ngantuk, begitu mau tidur nggak ngantuk-ngantuk. Akhirnya jam 1 juga belum tidur tuh anak-anak itu kan. Memang begitulah. Jadi sujud juga harus ada tumakninah.
Tumanina itu anteng sebentar dengan membaca kira-kira subhanallah. Syukur-syukur subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu dengan begitu sempurna sujudnya pasti ada tumanina. Wal julusu baina sajdataini. Ini juga rukun. Duduk di antara dua sujud. Itu termasuk rukun. Dalam sholat itu ada 14 rukun. Kalau dulu waktu kecil saya malah apalannya bukannya 14, 18. Maka terjemahan bahasa Jawa, niat ingsun sholat, fardu zuhur, kawan rokaat, hali madhep kiblat, hali ada, hali makmum, mengkurukun 18 perkara. Yang 18 itu apa saya nggak tahu juga itu. Padahal di sini dikatakan hanya 14, nanti ada 18 itu. Saking banyaknya rukun. Jadi apalagi yang 4 itu ya. Ya, jadi antara lain tartib. Ya, mungkin maksudnya dipisah itu antara ruku satu, tumakninahnya dihitung. Jadi ada yang menghitung ruku 1, tumakninah 2 gitu. Tapi ada yang menggabungkan ruku dan tumakninahnya gitu. Jadi masalah hitungan gitu. Sama dengan Fatihah. Fatihah itu sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Lah, ayat pertamanya apa? Orang-orang Mekah mengatakan ayat pertamanya alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau di sini di Indonesia umumnya ayat pertama ya bismillah. Sehingga ketika ada seorang imam yang mulai membaca alhamdulillah, tampak-tampaknya tidak populer di masjid kita kan? Nah, walaupun sebetulnya sah juga, tapi pasti ditegur sama ijazah kan gitu. Nah, jadi sebetulnya sah juga karena meyakini alhamdulillah itu ayat kedua, ayat pertama alhamdulillah itu. Nah, ketika alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, lalu ayat yang terakhir bagi dua itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat 7. Tapi bagi yang mengatakan bismillah itu ayat pertama, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat 7-nya digabung gitu. Jadi ini masalah 18 atau 14 karena ada yang menghitung dua itu antara sujud dengan tumakninahnya, rukur dengan tumakninahnya dan seterusnya. Termasuk duduk di antara dua sujud itu kalau sampai 18 berarti duduknya sendiri, tumakninahnya sendiri gitu. Itu masalah penjabaran saja. Itu hatta tatma'inna. Jadi hatta tatma'inna ini masuk include di dalam dalam kata-kata julus ya, dalam kata-kata duduk di antara dua sujud. Wal julusu fi akhiris sholati dan duduk pada akhir sholat yaitu tasyahud akhir. Duduknya itu rukun. Nanti juga wat tasyahudu fihi, tasyahudnya juga rukun. Tasyahud akhir itu rukun. Kalau tasyahud awal bacaannya itu tidak termasuk rukun karena dia hanya Hanya sunat ab'ad. Yang ketika misalnya ditinggal karena lupa gitu ya. Sholat yang 4 rakaat harusnya rakaat kedua duduk. Tapi dia udah kadung berdiri. Sudah mau bismillah lagi kan? Udah sampai alhamdulillah, itu gak usah balik lagi. Jangan balik tiba-tiba duduk lagi. Terusin saja tapi nanti sujud sahwi. Itu karena meninggalkan sunat ab'ad gitu. Jadi begitu. Jadi duduk pada tahiyat akhir itu rukun, wat tasyahhudu fihi dan juga membaca tasyahudnya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah itu juga rukun. Wassalatu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau juga membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim itu termasuk rukun dalam sholat. Wat taslimatul ula dan ini yang ke-12
adalah salam yang terakhir ya, assalamualaikum warahmatullahi, itu rukun dalam sholat. Setelah salam yang pertama maksudnya wa taslimatul ula itu salam yang pertama yang rukun itu. Ya assalamualaikum warahmatullahi itu salam yang pertama itu rukun. Lalu waniyatul khuruji, dan niat keluar dari sholat. Jadi waktu mau assalam itu niat saya mau mengakhiri sholat. Dalam batin ada niat mengakhiri sholat atau menutup sholat atau memungkasi sholat gitu ya. Dan kemudian yang ke-14 adalah watartibu af'aliha ala ma dzakarnahu, tartib urut mulai dari takbiratul ihram, kemudian niat baca Fatihah, ruku', kemudian sujud dan seterusnya tidak boleh dibalik. Orang sholat pertama-tama langsung duduk tahiyat akhir, lalu dibalik kan ya nggak jadi. Itu namanya tidak tartib. Tartibnya itu urut-urutannya jelas. Ya, tidak boleh habis membaca surat tertentu lalu langsung ruku, langsung sujud. Kalau yang dimaksudkan ahlan. Kalau yang dimaksudkan sujud wajib, nggak sah sholatnya. Karena apa? Karena urutannya ruku dulu kan, ruku dulu, i'tidal, baru sujud. Lah, saya akhir-akhir ini sholat di rumah, baik yang sunnah maupun yang fardu gitu. Kalau sedang tidak ke masjid, membaca mushaf. Jadi yang rakaat pertama yang kanan, rakaat kedua yang di kiri. Nah itu kan kadang-kadang ketemu ayat tilawah itu, sujud tilawah. Lah kemarin begitu ketemu tilawah, anak saya pada makmum di belakang, saya langsung sujud. Subhanallah, lah subhanallah bagaimana? Itu ada ayat, saya baca Quran, orang nggak lihat ini anak-anak bagaimana subhanallah ini, ya. Lalu perspektif saya bangun lagi, baru tahu. Akhirnya pada batalin itu karena ayatnya panjang, dia batalin kicep, pada bilang begitu. Ya, padahal maksudnya memang sujud tilawah. Ya, jadi kalau sedang membaca, lah ini gara-gara kemarin menghatamkan kitab Risalatul Mu'awanah waktu Ramadan, itu Pak Surono ikut kemarin, itu ada keterangan dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sohibur Rotib ini, bahwa orang yang membaca Al-Quran berdiri pahalanya 100. Orang yang membaca Al-Quran duduk sila menghadap sana itu pahalanya 50. Orang yang membaca Quran sambil berbaring gitu 25. Lah, orang yang membaca itu pertama semua itu mulai dari berdiri atau duduk kemudian berbaring itu kalau wudu, kalau punya wudu. Lah, yang terakhir orang membaca Quran tidak wudu itu pahalanya 10. Tuh. Jadi yang paling bagus wudu dan berdiri 100 itu. Nah, saya termotivasi dengan kalimat itu gitu. Yang enggak wudu aja itu dapat 10 pahala. Apalagi wudu dan dalam keadaan sholat berdiri itu 100 pahalanya itu. Sekali satu huruf itu diganjar 100. Itulah luar biasanya kalau kita membiasakan membaca Al-Quran sambil sholat gitu. Rasulullah mengerjakan, hanya Rasulullah itu tidak pakai mushaf. Di zaman Rasulullah belum ada mushaf, karena beliau hafal. Lah kalau saya hafal paling enak nama qul Allah doang, yang lain pada nggak hafal kan. Nah, jadi sambil baca mushaf itu boleh. Para jamaah, kita lanjutkan setelah ada 14 macam sebagai hal yang rukun termasuk tartibnya, itu kemudian nanti akan dilanjutkan sebelum pembahasan tentang sholat sunnah itu mengenai 35 hal yang masuk dalam kategori sunat.
Makanya dikatakan di sini wasunanu khamsun wa thalathuna. Sunah-sunah dalam sholat itu jumlahnya berapa? Khamsun 5 wa thalathuna 30. Berarti 35 kan? Jadi khamsun itu 5 wa thalathuna 30. 35 macam. Mari kita inventarisir, kita urutkan. Kalau tidak percaya dengan hitungan kitab ini silakan dihitung masing-masing 35 itu jumlahnya. Yang pertama raf'ul yadaini fi takbiratil ihrami. Itu mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Itu sunnah itu. Jadi kalau nggak mau ngangkat ya nggak apa-apa, tapi tidak termasuk perhatian dalam hal sunnah. Nanti ada keterangan bahwa meninggalkan yang disunahkan itu makruh. Jadi sebaiknya diangkat tuh tangannya waktu takbiratul ihram. Yang kedua juga mengangkat tangan kapan? Waruku'i, dan waktu mau ruku diangkat dulu tangannya sampai sejajar kuping itu. Allahu Akbar itu diangkat tangannya. Gitu. Warraf'u minar ruku', dan juga diangkat lagi tangannya waktu bangun dari ruku. Sami'allahu liman hamidah, diangkat tangannya lalu ditaruh seperti semula. Jangan ditaruh di samping kanan kiri bahu kita, kalau begitu nanti rawan batal. Ini biasanya sholat pada bagaimana ya? Waktu mengangkat tangan ini kan dari ruku nih ya, Sami'allahu liman hamidah. Ini yang paling selamat begitu. Tapi ada juga yang Sami'allahu liman hamidah. Nah ini kalau goyang-goyang gini kan rawan batal. Maka sebaiknya kembalikan pada posisi semula. Sami'allahu liman hamidah begitu. Boleh juga Sami'allahu liman hamidah, tapi dijamin anteng, jangan sampai goyang-goyang. Goyang sampai 3 kali batal. Jadi memang begitu dalam keterangan fikih mazhab Syafi'i itu cukup apik dan teliti beliau mengenai jangan sampai ada goyangan-goyangan anggota tubuh. Tapi itu yang goyangan besar ya. Kalau gerakan yang kecil seperti ini kan kecil tuh, berulang kali juga nggak apa-apa begitu. Dan ini nggak usah pakai pusing kalau ada sebelah kita begini. Kalau pusing lu dipegang sama dia, ya nggak bener. Jadi kalau ada orang ngulik-ngulik gini nih, jangan dipegang, biarin aja. Ada hadisnya memang. Itu mengisyaratkan Allah ahad, Allah ahad. Jadi itu begitu. Itu ada contohnya, ada hadis Rasulullah tentang hal itu. Itu sunnah jumlahnya berapa? 35. Ya kita baru menyebutkan mengenai mengangkat tangan waktu takbiratul ihram, waktu ruku, bangun dari ruku, dan meletakkan ya wawat uliyamini ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Makanya Allahu Akbar langsung, tambah-tambahnya lebih simpel daripada diputar Allah, malah ribet kan, apalagi pegang mic. Ya ribet lagi. Jadi maksudnya kalau ada orang yang memutar itu karena ingin mendahulukan yang kanan. Allahu Akbar. Mau didahulukan turunnya, ingat kalau dia harus di kanan, makanya Allahu Akbar. Jadi begitu. Jadi dalam rangka tayamun, dalam rangka mendahulukan yang kanan, tetapi ingat bahwa yang kanan mau ditaruh di depan, akhirnya diputar gitu kan, Allahu Akbar, begitu. Itu ceritanya orang yang muter-muter itu karena apa? Karena ingin menjatuhkan tangan kanan dulu. Padahal yang kanan harus di depan. Nah, itu yang namanya wad'ul yamini 'ala shimal. Wa nadru ila maudhi'is sujud, dan melihat terus pada posisi sujud sunnah. Tapi kalau sedang baca mushaf tentu lihat tulisannya kan, karena belum hafal. Nah, kalau baca mushaf kan tidak terlalu, asal mushafnya jangan di atas ya, jadi mushafnya yang dekat supaya tetap nunduk posisi orang sholat gitu ya. Jadi itu hal-hal yang disunnahkan.
Wa du'aul istiftahi, dan juga doa istiftah. Mau Allah akbar kabira, mau ini wajahtu, mau Allah ba'id baini, atau Allah mau subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, boleh. Milih saja, ada 3 pilihan. Allahumma ba'id baini kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini min khotoya kama yunqqa thawbu abyadu minad danas, Allahumma ighsilni bil ma'i wasalji wal barad, boleh. Walaupun kalau dulu pakai Allah ba'id berarti Muhammadiyah, pakai Allah akbar itu berarti NU itu dulu. Kalau sekarang kita udah tahu memang ada macam-macamnya, ya. Jadi doa istiftah ini tidak dipakai waktu sholat jenazah. Satu-satunya sholat yang tidak dianjurkan doa istiftah sholat jenazah, supaya cepat. Makanya berarti tidak boleh ada acara-acara macam-macam, sambutan RT RW wali kota yang ngapain mau berangkat jenazah kok pakai sambutan-sambutan. Paling sambutan tuan rumah mewakili sahibul bait, begitu aja. Wa ta'awudhu, dan membaca ta'awudh. Wa ta'minu, membaca amin. Itu urutannya pokoknya begitu, ada 35. Wa qira'atus surati, membaca surat. Kapan? Ba'dal fatihati, setelah fatihah. Itu bagi imam atau bagi sholat sendiri. Kalau pas makmum antara membaca surat atau kalau makmum yang sholat jahar, ya itu kalau imam membaca keras sudah cukup dengerin bacaan imam saja. Wal jahru, membaca keras di waktu memang keras. Wal isroru, dan membaca lirih di saat memang harus lirih. Zuhur asar itu lirih, tapi maghrib isya dan subuh keras. Wat takbiratu siwa takbiratil ihrami, dan membaca takbir-takbir intiqal selain dari takbiratul ihram, itu sunah semuanya itu. Gitu. Jadi itu sunahnya ada 35 tadi disebutkan. Wat tasmi', dan membaca sami'allahu liman hamidah. Makmum juga begitu. Ini makmum juga membaca sami'allahu liman hamidah. Hanya mazhab Imam Ahmad bin Hambal di Makkah dan Madinah, begitu imam membaca sami'allahu liman rabbana walakal hamd, begitu kan ya. Kalau liatin TV atau lagi umroh atau lagi haji di sana, itu makmum di sana tidak membaca sami'allahu liman hamidah. Kalau mazhab Syafi'i tetap dibaca sami'allahu liman hamidah. Itu tasmi', itu sunat. Itu namanya tasmi'. Tasmi' itu membaca sami'allahu liman hamidah. Ya. Kalau ada yang di sini tiba-tiba sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, oh enggak apa-apa, itu niru sana gitu ya. Jadi itu madhab niru-niru gitu. Ya, jadi enggak apa-apa juga. Wat tahmidu, dan juga membaca tahmid. Kapan ini? Yang baca tahmid ini. Kalau tasmi' kan sami'allahu liman hamidah, yaitu tadi membaca tahmid. Ini keterangannya fir raf'i minar ruku'. Ya, pada saat naik dari ruku'. Tapi tasmi' dan tahmid ya tadi. Tasmi' dan tahmid itu tadi. Sami'allahu liman hamidah, itu kali kata-kata sami'allahu liman hamidah itu tasmi' dan tahmid itu. Itu kapan? Fir raf'i minar ruku', pada saat bangun dari ruku'. Wat tasbihu fir ruku', waktu ruku' tasbih subhana rabbiyal azimi. Wat tasbihu fis sujud, dan juga tasbih waktu sujud, itu semuanya sunah-sunah. Wa wad'ul yadi 'ala rukbati fir ruku', meletakkan tangan di atas dengkul waktu ruku'. Wa maddu dhuhri wal unuqi fihi, dan meluruskan punggung dan juga leher waktu ruku'. Jangan terlalu nunduk, jangan terlalu condong gitu. Kalau condong gini berarti sakit pinggang. Jadi kalau yang normal ya 45 derajat ruku' itu. Kalau ada yang taruh gelas di punggung, jangan sampai jatuh ini. Tapi kalau terlalu nunduk jatuh kan gitu. Jadi itu sunah semuanya itu. Wal bidayatu birrukbati, dan memulai menjatuhkan dengkul waktu mau sujud. Sunah.
Begitu sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu, mil'us sama dan seterusnya. Allah itu dengkul dulu, sunnah. Tapi bagi yang sepuh-sepuh biasanya Allah, wah tangan dulu baru. Enggak apa-apa kalau sudah sepuh. Dengkul dulu sunnah, tangan dulu juga enggak apa-apa. Yang enggak boleh langsung kepala. Ayo silakan kalau mau dicoba. Jadi karena enggak boleh jangan dicoba ya. Pasti nyungsep aja. Ya, jadi kalau sholat jangan aneh-aneh ya, sesuai tuntunannya saja. Ya, sesuai tuntunannya saja. Lalu wawad'ul anfi fis sujud. Waktu sujud jangan pelit walaupun hidungnya pesek, tetap nempel di karpet. Jangan hanya jidatnya. Dan tumpuannya jangan di jidat, tapi tumpuannya di tangan. Kalau tumpuannya di jidat, insya Allah menjadi ada stempelnya tukang sholat. Ya, di sini nggak ada nih. Tapi ada di tempat lain. Wah ini hitam banget, ternyata waktu sujud salah dia. Sujud itu tumpuannya di tangan, bukan di kepala. Gitu. Seandainya Rasulullah jidatnya hitam, pasti ada keterangan. Tadi nggak pernah ada keterangan bahwa Rasulullah jidatnya hitam. Bagi yang sudah hitam tidak masalah, tapi bagi yang belum hitam jangan coba-coba untuk menghitamkan dengan cara diusek-usek. Gitu. Jadi kalau sujud diusek-usek niatnya bikin stempel tukang sholat. Nah itu tidak baik. Wa mujafatil mirfaq anil jambi fir ruku'. Lagi-lagi waktu ruku direnggangkan kedua tangannya begini. Waktu sujud juga direnggangkan, itu untuk laki-laki. Kalau ibu-ibu jangan direnggangkan, sekalipun berannya udah kenceng. Jadi begini, kalau ibu-ibu dihimpun, bapak-bapak direnggangkan. Waktu sujud juga begitu. Tapi tampaknya waktu sujud antara imam dengan makmum agak beda itu. Kalau imam kan leluasa itu mau begini enggak. Tapi kalau jadi makmum kasihan kalau sampai dipegarin betul. Jadi sekedarnya jangan sampai kemudian mengganggu sebelahnya. Ya, yang satu lebar, yang sebelahnya lebar, akhirnya dia nggak bisa sujud. Gitu. Jangan sampai mengganggu atau membuat sengsara tetangganya yang sedang mau sujud kan gitu. Jadi ini harus bijak dalam soal ini. Ya, jadi tadi direnggangkan. Wa iqlalul batni 'anil fakhdhi. Menyedikitkan perut dari paha. Artinya jangan ditempelin. Ya, jangan menempelkan perut ke paha waktu sholat. Gitu. Atau waktu sujud maksud saya. Wa iqlalul batni 'anil fakhdhi fis sujud. Jadi jangan sampai perutnya nempel di paha. Dan juga jangan menaruh tangannya seperti seperti binatang gitu ya. Nah, ya enggak begitu. Jadi kalau sujud jangan nempel ininya. Tapi diangkat. Yang nempel cuma ini. Kalau ini lengannya jangan nempel. Itu begitu. Kemudian setelah itu tadi wa du'a'u fil julus baina sajdataini. Itu doa Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu sunnah. Wajil satul istirahati, dan duduk istirahat pada rakaat pertama dan rakaat ketiga yang 4 rakaat. Jadi sebelum naik sebentar duduk di situ dulu. Jadi setelah sujud yang kedua mampir duduk sebentar baru naik. Itu bacaannya kalau imam supaya tidak terdahului oleh makmum, maka dia Allahu Akbarnya mulai mau naik. Jadi sujud, duduk sebentar, lalu Allahu Akbar itu naik supaya makmumnya menyesuaikan. Ya gitu. Itu supaya tertib saja ini sholat dikemukakan sedemikian rupa oleh pengarang kitab ini ya. Wa wad'ul yadi 'alal ardi 'indal qiyam.
Jadi meletakkan tangan di karpet, di lantai pada saat mau berdiri. Itu menjadi simbol orang yang tawadhu, bukan sombong. Kalau sombong dia nggak mau itu, langsung berdiri gitu. Gak taunya udah osteoporosis kan jadi kacau itu. Jadi nggak usah pakai pakai sombong waktu sholat, ya sudah ke atas sambil bertumpu pada tangan. Gitu. Lah mengenai tumpuan itu boleh begini, boleh begini. Ada yang suka ngepel kan? Nah, tapi begini. Jadi boleh ngepel, boleh tidak ngepel. Ini yang penting menumpukan atau bertumpukan pada tangan. Tapi kalau di sini dikatakan coba kita lihat tadi ya. Watawaruku, dan duduk tawaruk fi akhiris sholah, pada akhir sholat tasyahud akhir itu. Wal iftirosh fi sairil jilsat atau fi sairil jalsat. Jadi duduk-duduk yang lain waktu sholat itu semuanya iftirosh. Iftirosh itu seperti tahiyat awal dan juga seperti duduk di antara dua sujud. Setelah itu wawat uliyadil yumna alal fakhdil yumna makbudotan, meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dengan cara di makbud, ya, di bukan begini tapi diginiin. Jadi di makbudoh itu dirapetin. Iya, jadi waktu di sini jangan begini, bukan dipegangin pahanya tapi ditaruh dengan rapat, makbudoh itu begitu. Jadi meletakkan tangan di atas paha dengan makbudoh dirapetkan. Wal isyaratu bil musabbahati, dan berisyarat dengan telunjuk waktu illallah. Itu yang kemarin dikatakan ya, wa indal ilahi fal musyar ilaih, ya. Pada saat illallah maka berisyaratlah. Kemarin waktu itu ada kaidahnya di dalam kitab Ibnu Ruslan mengatakan wa indal ilahi fal muhallalah irfa li tauhidil ladzi shallaitalah. Itu ada kalimat begitu. Dan pada saat illallah maka angkatlah telunjuk untuk Allah yang kamu sholat kepadanya. Itu jadi ini sunnah isyarat bil musabbahah sekali saja kalau dalam mazhab Syafi'i gitu. Tapi kalau ada yang gini-gini dia pakai mazhab lain, berarti jangan dipegang. Ya, jangan dipegang. Masa orang lain dipegang sih? Ya pasti marah nanti kan. Ya, jadi biar saja. Wawat uliyadil yusra alal fakhdil yusra mabsutoh. Yang tadi kalau yang maksud saya tadi yang tadi menggenggam gitu ya. Karena emang untuk siap-siap mau ini jarinya kan. Jadi ini dibundelin gitu, digenggam supaya waktu itu siap gitu. Tapi kalau yang tangan kiri itu diginiin, direnggangkan gitu, megang dengkul. Kalau yang sana makbudah itu dikepelkan gitu, supaya siap untuk nunjuk gitu. Itu sunnah semuanya itu. Jadi yang makbudah itu menggenggam, kalau yang mabsutoh itu melepas. Jadi kalau yang kiri kan tidak ada urusan dengan, kecuali dulu ada di kampung saya itu entah bagaimana, mungkin mau lucu-lucu, asyhadu alla ilaha, dua-duanya itu kiri kanan. Ngapain? Mungkin dia nggak puas kali dua-duanya gitu. Lah pas dikonfirmasi, iya memang cuma satu, dia malah nanya, ya satu, yang ini nggak usah. Jadi asyhadu alla ilaha, dua itu. Mungkin masuk Golkar kali. Jadi nomor 2 kan Golkar dulu ya. Nah, jadi persoalan itu. Kemudian setelah itu wat tasyahudul awwalu, membaca tasyahud awal itu sunnah juga. Wassalatu ala rasulillahi fihi, dan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad waktu tahiyat awal itu sunnah. Wassalatu ala alihi fit tasyahudil akhir, dan membaca sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad itu pada tasyahud akhir juga sunnah. Wa du'a'u fi akhiris sholah,
dan membaca doa pada akhir sholat, wal qunutu fis subhi, dan membaca kunut di dalam sholat subuh. Itu yang ke-33 ya. Lalu yang ke-34, wat taslimatu tsaniyatu, membaca salam yang kedua. Itu sunnah. Dan kemudian waniyatus salami alal hadirin, itu sunnah juga. Niat menyampaikan salam kepada hadirin yang ada di belakang. Tapi hadirin sebagai orang yang sudah biasa ngaji, jangan sekali-kali merespon salamnya imam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya enggak begitu. Jadi ikut salam aja gitu ya. Karena sudah ngaji sekian lama, masa sholat merespon salam kan. Sampai di sini. Besok insya Allah kita akan lanjut babu sholatit tatawwu'i, bab tentang sholat sunnah. Masih ada waktu 2 menit. Ya, kalau ada yang mau bertanya, mungkin Pak Widodo. Kita tadi ini di atas dengkul, kemudian apa begini dengkul? Di pas di dengkul. Dan ini jangan begini ya. Tapi menuju pada yang tempat sujud. Oh gitu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, bengkok sana, bengkok ke arah tempat sujud gitu. Jangan begini. Itu nanti dikira apa kan? Jadi mengisyaratkannya kepada tempat sujud. Asyhadu an la ilaha illallah sekali saja. Jadi ada madhab yang mengatakan cuma sekali langsung turun lagi. Ada madhab yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah lalu diputar-putar. Ya, tapi ada juga madhab yang mengatakan ini ngangkatnya mulai dari tahiyat, begitu at-tahiyat langsung diangkat. Itu mau madhab mana saja, yang penting menjalankan sholat, gitu ya. Daripada membahas-bahas sholat. Nah, jadi mau madhab mana saja, tapi yang paling cocok dengan yang kita kaji selama ini madhab Syafi'i, ya dengan sekedar sekali waktu illallah menunjuk pada telunjuk kita. Ada yang lain? Silakan Pak Komar. Habis kan kami Allah misalkan tidak dibaca Rabbana walhamdulillah sama wajah itu gimana? Betul. Memang bacanya itu kan. Jadi Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kadang-kadang kita enggak selesai. Kenapa? Karena imamnya cepat gitu kan. Jadi kalau usaha imamnya juga membaca sampai kalimat itu supaya ditirukan makmum membaca mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang tidak pernah dibaca waktu sholat tarawih. Ya, betul nggak? Ya selama tahu cepet banget itu. Apalagi yang cepetan itu. Jadi orang kadang nggak membaca. Padahal ya sebaiknya tetap dibaca. Kalau saya sholat fardu selalu dibaca. Rabbana lakal hamdu mis samawati wa bil ardi wa bil syi'ta min syai'in ba'du. Itu ungkapan-ungkapan mengenai pujian pada Allah seluas langit dan bumi dan seluas apapun yang Allah kehendaki. Ini pujian pada Allah itu. Baik, insya Allah minggu depan kita melanjutkan dengan tema tentang sholatut tatawwu'i atau sholat sunnah. Ini sholat fardu sudah sampai di sini dan insya Allah walaupun YouTube saya di brandel, saya tidak mau menyerah, saya bikin lagi walaupun tidak di shooting karena yang nyotting sudah capek gitu ya. Jadi nanti saya upload, saya sosialisasikan lagi, kali-kali ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.